Yang dengan mengabaikan, tuh Yesus yang membawa kita tuh, dia abaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti sukacita. Kita maunya sukacita, salibnya nggak mau. Yesus maunya salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang ini sementara kita beribadah, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tempat dari otoritas. Maka dikatakan matamu tertuju kepada Tuhan. Kembali kepada Amsal 4 ayat 21. Perhatikan kata menjauh. Janganlah semuanya itu menjauh. Ulangi kata menjauh. Kalau dalam bahasa Inggris, berangkat, pergi. Kalau yang kita pandang itu Yesus, jangan sampai Yesus meninggalkan kita. Jangan sampai duduk yang betul, Pak. Duduk yang betul. Pak, duduk yang betul. Duduk yang betul. Jangan sampai Yesus menjauh dari kita. Menjauh dari kita. Depart from thine eyes. Nggak bisa lihat lagi di mana Yesus. Tidak kelihatan lagi. Padahal dia ketok pintu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Dia datang. Jangan sampai dia dalam ayat ini, dia pergi. Depart. Let them not depart. Jangan sampai dia berangkat dari mata kita. Nggak bisa kelihatan lagi. Jadi maksudnya gini. Kenapa kita kebaktian? Karena kita melihat Yesus. Kenapa kita mengunjungi orang sakit? Karena kita melihat Yesus. Kenapa kita membantu orang susah? Karena kita melihat Yesus. Kenapa kita berdoa? Karena kita lihat Yesus. Kenapa kita mengalah? Karena kita lihat Yesus. Kenapa kita mau diperbaiki? Karena kita lihat Yesus. Orang yang memandang Yesus, imannya itu dibimbing oleh Yesus sendiri sampai mencapai kesempurnaan. Filipi 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11 kita lihat proses kesempurnaan. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul. Nih, saudara lihat ke depan. Rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan. Ayat 12. Untuk melengkapi orang-orang kudus, saudara dan saya disebut orang kudus, bagi pekerjaan apa? Saya dan saudara sama, kita melayani, pelayanan. Bagi pembangunan apa? Tubuh Kristus. Bukan pembangunan bangunannya, bukan tubuh Kristus. Ya. Biar dia gereja Penil, biar dia GKI, itu tubuh Kristus. Ya. Mungkin saja ajarannya berbeda, tetapi dia tubuh Kristus. Percaya kepada Yesus, dia tubuh Kristus. Harus dibangun sama-sama. Kita melayani. Bagi pembangunan tubuh Kristus, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan apa? Nah, tadi kita melihat kepada Yesus yang membawa kepada iman. Dan dia membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita lihat bahasa Inggrisnya ayat 13 ini.
Dalam ayat bahasa Inggrisnya ada satu kata, till we all come in the unity of the faith, imannya satu. Bersatu dalam iman. Sekarang orang Advent, imannya masih lain sama kita. Dia kebaktian Sabtu. Sama dengan gereja Yesus Sejati, Sabtu. Tapi nggak usah kita ajaran berbeda, nggak usah kita jadi masalah. Tapi nanti akan kesatuan iman. Semua ajarannya sama. Of the faith and of the knowledge, dari pengetahuan. Ya, of the Son of God, dari anak Allah. Unto a perfect man. Nah ini. Manusia dewasa. Perfect man. Manusia dewasa. Kalau bahasa Indonesia, kedewasaan penuh. Kalau bahasa Inggris, manusia dewasa. Unto the measure, dalam ukuran of the stature, dari ukuran of the fullness of Christ. Jadi kita disamakan oleh Yesus bersama dengan Kristus. Tuhan tidak mau begini. Dia di atas, saudara. Dia mau supaya kita naik sama seperti Kristus. Kedewasaan penuh. Mulai dari mana? Dari mata. Dari mata. 14. Sehingga kita bukan lagi apa bedanya anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak itu diombang-ambingkan oleh segala macam ajaran, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada ajaran begini, ikut ke sana. Ada ajaran gini. Dulu ada apa tuh di pusaka tuh? Vera-vera apa? Sampai lebih rajin ke vera-vera daripada ke gereja. Ya. Vera-veranya udah hilang. Ya. Gereja Tuhan masih ada. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya ingin ke Bandung mengunjungi yang berbela-sungkawa untuk yang sudah meninggal. Tidak bisa. Tidak ketemu cocok kapan waktunya. Tidak. Jadi hanya kirim kembang saja, turut berduka. Saya pulang tadi malam sampai jam 12:30. Pendeta yang antar saya nginep jam 4 dia pulang ke Bandung. Jadi dia antar dari Bandung ke Cianjur, Cianjur dia bawa mobil ke Jakarta, nginep semalam dia keluarganya. Dia bawa lagi saya ke sini, nginep di sini terus pulang ke Bandung. Kemarin saya begitu keluar dari rumah, keluar dari Gangkap dan Musa, macet sudah. Macet. Cianjur lebih macet dari Jakarta. Lebih macet dari Jakarta. Sekarang dulu raja jalanan angkot. Bogor disebut kota 1 juta angkot. Angkot di mana-mana angkot. Sampai angot angkotnya. Sekarang raja jalanan motor. Dulu ngejar dari sebelah kiri. Kalau sampai jatuh, salah dia. Nah, tabrak mobil, dia jatuh, salah dia. Sekarang kalau kita nggak kasih jalan, dia marah, nengok ke supir. Ya itulah bedanya zaman Belanda sama zaman kemerdekaan. Merdeka dia mau ngejar dari kolong mobil juga bisa. Itu raja jalanan sekarang. Udah nggak pakai aturan. Tapi Tuhan nggak begitu. Untuk mempersatukan ini yang berlain-lainan ajaran ini sampai satu iman ini, waduh. Bapak Om Mandei bilang, kamu bayangkan nanti kalau gereja-gereja disatukan sama Tuhan, bagaimana itu ributnya, ya? Satu bilang begini yang benar, satu bilang begini, tapi nanti disatukan
sama Tuhan. Kalau mau tidak ada penyesatan lagi, tidak ada. Dari mana? Dari mata. Itu sebabnya peliharalah mata kita dari melihat yang sia-sia. Amsal 4 ayat 22. Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang tadi, yang menjadi kehidupan. Ya, kehidupan ini bukan hidup yang sekarang kita hidup, bukan. Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kan yang tidak dapat juga hidup, tapi ini mendapatkan hidup yang lain. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya mau bicara dua hal. Kita lihat bahasa Inggrisnya. For they are, jadi lebih dari satu. They are life unto those that find them. Loh, orang begitu lahir gak usah menemukan kehidupan, dia langsung hidup. Nah, itu sebabnya saya bilang saya mau bicara dua macam. Yang pertama, ada hidup jasmani, ada hidup rohani. Yang dimaksud di sini yang menemukan. Orang yang sudah hidup, dia menemukan apa arti hidup itu. Hidup yang rohani. Unto those that find them. And health dan kesehatan to all their flesh. Kepada semua tubuhnya. Juga ada dua macam kesehatan. Kesehatan tubuh jasmani, flesh, daging, ada kesehatan tubuh rohani. Yaitu tubuh Kristus tadi. Karena Penil di sana, GPDI di sini, lalu Betel di mana, kita bermusuhan? Tidak. Sebetulnya kita tidak perlu BKSAG, tidak perlu. Alkitab tidak menulis harus bersatu gereja-gereja BKSAG. No, tidak perlu. Kita harusnya satu. Yesusnya kan satu. Alkitabnya satu. Ajaran macam-macam. Tapi nanti kalau Tuhan satu kan, kita semua satu. Di Mesir salib-salib diturunkan sekarang. Oleh orang Mesir, suruh turunkan. Gereja-gereja turunkan salib. Jadi sekarang orang Kristen di Mesir, orang Kristen di Syria, orang Kristen di Irak baru bisa bernafas setelah dibebaskan dari ISIS. ISIS itu kalau datang, saudara, kalau kita nggak bisa lari, nggak keburu lari, anak-anak diambil, laki-laki, suami-suami ditembak-tembakin, istri dibawa semua. Untuk pemuas nafsu. Apalagi gadis-gadis diambil. Ada yang dijual. Ada yang diobral. Jadi kita ini sedang hidup dalam dunia nyata. Kejahatan itu nyata di depan kita. Tapi jangan sampai kejahatan menutup mata kita dari Yesus. Jangan. Mata kita harus bisa menembus kejahatan. Kita bisa pandang Yesus karena dia punya rencana tidak akan gagal. Pasti terjadi. Ya. Makanya kalau saudara sudah menemukan Yesus, saudara menemukan hidup, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara menemukan Yesus, saudara menemukan jalan. Saudara menemukan Yesus, saudara menemukan kebenaran. Saudara menemukan Yesus, saudara menemukan hidup. Zoe. To all their flesh. Kepada seluruh tubuhnya. Jadi sekarang saya lagi
dilatih sama Tuhan, jangan pikirin memperhatikan penyakit, tapi pikirkan firman Allah. Firman Allah, firman Allah, firman Allah. Sebab kalau kita baca firman Allah, mata kita baca firman Allah, mata kita baca firman Allah, telinga kita dengar firman Allah, telinga kita firman Allah, pikiran kita hanya firman Allah, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Masa kita tidak disembuhkan? Nih, ada sakit, Yesus tidak kasih sakit loh. Tuhan gak kasih sakit. Ada penyakit datang dari setan. 1. 2. Ada penyakit datang karena salah sendiri. Gelojo. 3. Ada penyakit datang karena kita hidup tidak teratur. Kurang tidur, begadang, kerja malam, ya. Kemarin saya lihat video juga dari satu gadis India. Gadis India, dia ada di Singapura. Dia mengunjungi, dia punya orang tua yang sudah umur 85 tahun. Ibu 85 tahun, tapi sudah kurang bisa lihat. Begitu ketemu, ini anak gadis, dia cium, ini ibu. Pipinya, dia peluk sambil nangis. Karena gadis ini menduduki kedudukan yang baik di Singapura dalam satu perusahaan. Tapi dia tidak lupa siapa yang membesarkannya. Nah, sekarang saudara mau dibesarkan oleh firman Allah. Saudara akan dijadikan sukses oleh firman Allah. Firman Allah mau membuat saudara sehat, saudara sembuh. Firman Allah mau membuat saudara-saudara kuat. Dan karakter kita akan menjadi seperti karakter Kristus. Sedikit demi sedikit. Tetapi pasti Tuhan melalui firman-Nya membesarkan kita. Dan kalau kita sudah besar, kalau kita sudah besar nanti, jangan lupa kepada firman yang membesarkan kita. Sebagai ayat terakhir kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, di sana kita membaca ada satu ayat. Yakobus pasal 1. Ayatnya yang ke-16 mulai. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh apa? Firman-Nya yang membesarkan kita. Supaya kita yang diproses oleh firman-Nya untuk dibesarkan pada tingkat yang tertentu. Ingat tadi Efesus 4 ayat 14. Kedewasaan penuh. Manusia dewasa. Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.
Sekarang kan kita belakangan. Kita jadi bungsu. Yahudi yang sulung. Tapi nanti akan terbalik. Kita akan jadi sulung. Gereja akan jadi sulung. Dari semua ciptaan. Kan sebelum manusia ada, alam sudah ada. Alam lebih sulung. Tetapi firman Allah kalau sudah menjadikan kita pada tingkat yang tertentu, kita akan menjadi sulung daripada segala ciptaannya. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdiri bersama-sama.